Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Yang pertama, kita akan pelajari tentang sifat gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat-sifat cahaya yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, cahaya dapat memantulkan atau refleksi, mengalami pembiasan atau refraksi, mengalami pelenturan atau difraksi, dapat dijumlahkan atau interferensi, dapat diurai atau dispersi, dapat diserap atau dipolarisasi, dan bersifat sebagai gelombang dan partikel. Selanjutnya tentang pemantulan. Pemantulan ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan cahaya pada benda yang tidak tembus cahaya, ada yang teratur dan ada pula yang tidak teratur. Kamu dapat melihat cahaya yang dipantulkan benda-benda di sekitarmu tidak menyilaukan mata, tetapi terasa teduh dan nyaman. Namun, cahaya yang dipantulkan cermin ke mata akan sangat menyilaukan. Cermin datar memiliki permukaan yang rata dan licin, sedangkan permukaan papan triplek kasar atau tidak rata. Hal tersebut menyebabkan sinar pantul pada cermin datar menghasilkan berkas yang sejajar menuju ke suatu arah tertentu. Sebaliknya, permukaan triplek tidak rata, penuh tonjolan dan lekukan yang menyebabkan sinar pantul tidak menuju ke satu arah tertentu, tetapi menuju berbagai arah secara tidak teratur. Pemantulan cahaya oleh permukaan rata disebut pemantulan teratur, sedangkan pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata disebut pemantulan baur. Berikut adalah contoh pemantulan baur. Dalam pemantulan berlaku hukum pemantulan. Pemantulan teratur terjadi pada benda yang tidak tembus cahaya dan permukaannya rata. Cermin merupakan suatu benda yang permukaannya sangat halus dan rata, sehingga hampir semua cahaya yang datang padanya dapat dipantulkan. Berikut adalah penggambaran hukum pemantulan cahaya dan bunyi hukum pemantulan cahaya. Kalau kalian lihat, di situ ada sinar datang, sinar pantul, dan garis yang mendatar itu adalah cermin, sedangkan garis putus-putus itu adalah garis normal. Sinar datang adalah sinar yang menuju ke cermin, sinar pantul adalah sinar yang menjauhi cermin, garis putus-putus itu adalah garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang, disimbolkan dengan I, sedangkan sudut yang dibentuk antara garis normal dan sinar pantul adalah sudut pantul, disimbolkan dengan R. Bunyi dari hukum pemantulan cahaya adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sedangkan yang kedua adalah besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan pada cermin datar. Pada cermin datar akan terbentuk bayangan dengan sifat jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan bayangan akan bersifat tegak dan maya serta di belakang cermin. Jika dilukis akan terbentuk gambar seperti berikut. Selain pada cermin datar, pemantulan bayangan juga bisa terjadi pada cermin cekung. Untuk membentuk bayangan cermin cekung, maka diperlukan sinar-sinar istimewa berikut. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Titik pusat cermin adalah jari-jari dari kelengkungan cermin. Sedangkan F itu adalah titik fokus, di mana nilai F adalah setengah dari jari-jari. Sedangkan yang diberi simbol P itu adalah titik pusat dari kelengkungan cermin, atau disebut sebagai P ke cermin itu adalah jari-jari, sedangkan F adalah setengah jari-jari. Dengan menggunakan dua sinar istimewa pada cermin cekung, kita akan mendapatkan bayangan dari cermin cekung. Ada 3 sifat bayangan dari cermin cekung. Yang pertama,
Bila benda di ruang 1, maka bayangan akan terbentuk di ruang 4. Dengan sifat bayangan, maya, tegak diperbesar. Maya itu artinya di belakang cermin, tegak artinya berdiri dan ukurannya lebih besar dari benda aslinya. Bayangan yang kedua, bila benda di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk ada di ruang 3. Dan sifat dari bayangan ini adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan jika benda di ruang 3, maka bayangan yang terbentuk adalah di ruang 2. Dengan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang ketiga, pemantulan juga terjadi pada cermin cembung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung juga memerlukan sinar-sinar istimewa. Berikut adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat cermin dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Pada cermin cembung ini, titik fokus dan titik kelengkungan cermin, titik pusat kelengkungan cermin berada di belakang cermin, sehingga nilai fokus dan nilai jari-jari bernilai negatif. Dengan menerapkan dua sinar istimewa pada cermin cembung, maka kita akan memperoleh bayangan dari cermin cembung. Sifat dari bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil. Selain dapat mengalami pemantulan, cahaya juga bisa mengalami pembiasan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang pembiasan cahaya pada lensa. Yang pertama adalah pembiasan lensa cekung. Apabila berkas sinar sejajar sumbu utama dilewatkan pada lensa cekung, maka sinar-sinar tersebut akan dibiaskan menyebar seolah-olah disebarkan dari sebuah titik di depan lensa. Titik inilah yang disebut titik fokus lensa cekung. Untuk menentukan bayangan dari lensa cekung, maka kita harus tahu 3 sinar istimewa pada lensa cekung. Berikut adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Nah, pada materi lensa ini ada 2 macam titik fokus, karena di sini kita mempelajari lensa rangkap. Ya, f1 untuk fokus di depan lensa, f2 untuk fokus di belakang lensa. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari bagian-bagian dari lensa cekung. Nah, berikut adalah gambar atau gambaran dari lensa cekung rangkap. O merupakan titik pusat lensa, F1 adalah titik fokus bagian depan, F2 titik fokus bagian belakang. Nah, di sini juga ada P1 dan P2. P1 adalah titik pusat jari-jari kelengkungan lensa bagian depan dan P2 adalah titik pusat jari-jari kelengkungan lensa bagian belakang. Selain itu, pada lensa cekung juga dibagi menjadi beberapa ruang. Ruang benda 1 ada di antara titik O ke F2, yaitu di belakang lensa. Ruang benda 2 ada di F2 hingga 2F2. Ruang benda 3 ada di belakang 2F2. 2F2 merupakan P. Sedangkan ruang benda 4 ada di
depan lensa. Sedangkan untuk ruangan bayangan 1 antara O dan F1, ruang bayangan 2 antara F1 dan 2F1, dan ruang bayangan 3 ada di belakang 2F1, di mana F1 adalah fokus yang ada di depan lensa. Sedangkan ruang bayangan 4 ada di belakang lensa. Berikut adalah hasil lukisan dari pembentukan bayangan jika kita menempatkan benda di depan lensa. Untuk membentuk bayangan dari sebuah lensa, minimal kita menggunakan 2 sinar istimewa, tetapi di sini kita menggunakan 3 sinar istimewa. Sinar yang pertama digambar dengan warna ungu, sinar yang kedua digambar dengan warna merah dan dibiaskan dengan warna hijau, dan sinar yang ketiga digambar dengan warna hitam. Bayangan dihasilkan setelah terjadi perpanjangan sinar bias. Sifat bayangan yang terjadi adalah maya atau di depan lensa, tegak dan diperkecil. Pembiasan cahaya yang kedua adalah pembiasan cahaya pada lensa cembung. Pada lensa cembung juga berlaku 3 sinar istimewa. Berikut adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Berikut adalah pembagian ruang dari lensa cembung dan hampir sama dengan lensa cekung, di mana ruang benda 1 berada di belakang lensa yaitu antara O dan F2, ruang benda 2 ada di F2 dan 2F2 atau P2, dan ruang benda 3 ada di belakang 2F2, sedangkan ruang benda 4 ada di depan lensa. Untuk bayangan, ruang bayangan 1 ada di antara O dan F1 depan lensa, kemudian ruang bayangan 2 ada di F1 dan 2F1, kemudian ruang bayangan 3 ada di belakang 2F1 dan ruang bayangan 4 ada di belakang lensa. Berikut adalah lukisan bayangan pada lensa cembung. Jika benda di ruang 1 yaitu antara O dan F2, maka akan terbentuk bayangan di ruang 4 dengan sifat bayangan adalah maya, tegak, diperbesar. Kemudian jika benda di ruang 2, maka akan terbentuk bayangan di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, diperbesar. Dan apabila benda di ruang 3, maka akan terbentuk bayangan di ruang 2 dengan sifat nyata, terbalik, diperkecil. Nah, untuk benda di ruang 3 ini tidak ada di gambar. Selanjutnya, jika bayangan tepat di F2, maka akan terbentuk bayangan nyata dengan jarak di jauh tak hingga. Dan terakhir, jika benda berada di tepat di P2 atau 2 kali F2, maka akan terbentuk bayangan di P1 atau 2 kali F1 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, sama besar. Demikian pembahasan tentang pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada lensa, dan materi tentang alat optik akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.